Selamat datang di channel YouTube Nur Ika Sulistiarati. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 9 Moretewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan lupa like and subscribe dan selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ibu Nur Ika. Di sini saya akan melanjutkan tutorial pengerjaan LK1 Belajar Mandiri PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 mata pelajaran IPA. Baiklah, kita lihat sama-sama di sini Bapak Ibu. Di sini ada modul profesional sebanyak 6 modul, kemudian modul pedagogik sebanyak 4 modul. Dan di sini ada LK yang harus kita selesaikan. Nah, baik, di sini kita buat, di sini LK yang harus kita kerjakan adalah bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ada 3 poin. Kita tunggu. Nah, di sini ada poin yang pertama, yaitu lembar kerja belajar mandiri yang terdiri dari judul modul, kemudian kegiatan belajar KB1, 2, 3, 4 nanti kita gabung. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa satu modul terdiri dari 4 kegiatan belajar. Artinya ada 6 modul profesional, berarti ada 24 kegiatan belajar atau 24 KB. Kemudian butir refleksi yang harus kita isi adalah daftar peta konsep, istilah dan definisi di modul ini. Yang kedua, daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Dan yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, untuk 3 butir refleksi ini Bapak Ibu, setiap mahasiswa atau setiap kita pasti tentunya tidak sama, atau dengan kata lain berbeda, karena tingkat pemahaman kita tentunya tidak sama untuk setiap orang. Baik, langsung saja saya melanjutkan tutorial saya mengerjakan LK Belajar Mandiri Modul 2 IPA yang berjudul Sel, Organ, dan Kelangsungan Hidup. Judul KB-nya yang pertama KB1 Struktur dan Fungsi Sel, KB2 Sistem Organ, KB3 Reproduksi Sel dan Hereditas, KB4 Teori Asal-Usul Kehidupan dan Evolusi. Daftar refleksi atau daftar peta konsep, istilah, dan definisi yang saya temui di modul ini adalah yang pertama KB1 struktur dan fungsi sel. Nah, untuk sistematikanya Bapak Ibu ini kita buat sesuai dengan variasi kita masing-masing ya. Setiap orang tidak harus sama. Nah, untuk saya buat seperti ini. Yang pertama ini saya buat submaterinya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mau dibuat pakai nomor saja, misalnya nomor 1 mikroskop, pengertiannya apa, nomor 2 Anthony van Leeuwenhoek itu siapa, yang ketiga pengertian mikroskop cahaya itu apa, dan seterusnya dibuat nomor saja juga boleh. Nah, untuk saya buat seperti ini, tidak bernomor, tapi saya buat per huruf untuk setiap submateri. Nah, di sini daftar istilah yang saya temui diantaranya bagian mikroskop cahaya, lensa okuler, lensa objektif, dan seterusnya. Itu saya tulis lengkap dengan definisinya. Kemudian yang submateri yang kedua, organisasi sel. Di sini saya tulis pengertian dari sel itu sendiri apa, kemudian bagian-bagian dari sel itu apa saja. Nah, di situ saya tulis juga. Kemudian istilah-istilah yang saya temui di dalam organisasi sel atau dalam organel-organel sel itu apa saja, saya tulis secara rinci. Kemudian submateri yang berikutnya teori endosimbiosis. Nah, di sini saya jelaskan teori endosimbiosis itu apa. Kemudian submateri berikutnya mekanisme transport pada membran. Nah, di sini ada macam-macam mekanismenya, saya jelaskan juga pengertiannya. Misalnya transportasi pasif adalah, kemudian transportasi aktif adalah apa? Nah, itu saya jelaskan, termasuk difusi, osmosis, dan seterusnya. Dan yang terakhir, submateri hubungan bentuk sel pada jaringan dan fungsinya. Di sini juga saya beri penjelasan.
Nah, untuk KB2 sistem organ, di sini saya jelaskan juga sama seperti KB1 pengertian-pengertiannya yang ada di dalam KB sistem organ. Nah, di sini ada sistem organ itu sendiri apa, kemudian sistem bagian dari sistem organ. Di sini banyak sekali Bapak Ibu yang ada di dalam modul, mulai dari sistem rangka. Nah, ini saya tulis semua istilah-istilah yang saya temui dalam sistem rangka. Kemudian ada kelainan-kelainan juga pada sistem rangka, juga saya tuliskan. Terus ada sistem peredaran darah, banyak sekali Bapak Ibu ya, sistem endokrin, kemudian sistem saraf, selanjutnya ada sistem respirasi, dan perlu diketahui pada sistem organ ini, di dalam modul ini terdiri dari pengertian masing-masing sistem, kemudian ada juga kelainan dan gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem organ tersebut. Nah, di sini saya jelaskan atau saya buat daftar istilah dan definisinya secara rinci. Sampai dengan yang terakhir di sistem organ ini. Sistem ekskresi pada manusia, kemudian sistem otot, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Sama untuk yang KB2 ini saya agak cepat sedikit karena semuanya prosesnya sama. KB3 reproduksi sel dan hereditas juga sama. Di sini isinya submaterinya ada reproduksi sel. Nah, di sini ada istilah amitosis, kemudian ada pembelahan biner, ada uniseluler, pembelahan mitosis, kromosom diploid, pembelahan meiosis itu apa. Nah, itu yang saya bold atau saya ketik tebal ini adalah daftar istilah-istilahnya. Kemudian yang tidak saya cetak tebal itu adalah definisinya. Nah, ini sampai dengan selanjutnya. Nah, ini untuk kelainan-kelainannya juga sama Bapak Ibu. Saya tuliskan per submateri. Misalnya kelainannya kan ada disebabkan dari macam-macam, tidak hanya secara umum tapi secara spesifik saya jabarkan di sini. Misalnya kelainan pada pewarisan alel yang dominan autosomal. Nah, nanti kelainannya atau penyakitnya apa saja. Nah, ini misalnya ada akondroplesia, brakidaktil, Huntington, polidaktil. Nah, kemudian ada lagi yang disebabkan oleh alel resesif yang tertaut kromosom seks X, homofilia, buta warna. Nah, gitu Bapak Ibu, jadi lebih terperinci. Seandainya Bapak Ibu nanti mau langsung secara umum saja juga boleh, langsung dituliskan penyakit-penyakitnya apa dan pengertiannya juga tidak apa-apa. KB4 teori dan KB4 ini tentang teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Asal-usul kehidupan itu ada teori abiogenesis, teori biogenesis itu saya sebutkan istilah dan pengertiannya atau definisinya. Kemudian teori evolusi di sini juga saya jabarkan. Nah, untuk poin refleksi yang kedua adalah daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Menurut saya, ini setiap modul saya menemui kesulitan. Tetapi apabila Bapak Ibu nanti tidak semua KB, maksud saya maaf, bukan setiap modul, tapi setiap KB saya menemui kesulitan. Misalnya Bapak Ibu tidak dibuat setiap KB misalnya, langsung ditulis 1, 2, 3, 4 juga boleh. Atau misalnya tidak semua KB Bapak Ibu menemui kesulitan juga tidak apa-apa, karena tingkat pemahaman kita tentunya tidak sama. Nah, untuk saya seperti ini, KB1 saya menemui kesulitan di mekanisme transport aktif dan pasif. Kemudian di sistem organ saya kesulitan di dalam mendiagnosa kelainan sistem imunitas, kemudian mekanisme sistem peredaran darah. Untuk KB3 reproduksi sel dan hereditas saya kesulitan untuk di submateri pembelahan mitosis dan meiosis beserta tahapan-tahapannya. Kemudian cara memahami dan bedakan kelainan berbagai jenis sindrom atau aberrasi kromosom. Dan untuk teori asal-usul kehidupan, saya kurang memahami teori evolusi biokimia. Dan yang daftar refleksi yang ketiga adalah daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi atau kita salah pengertian.
entah itu yang berasal dari modul atau dari kita, atau misalnya pada saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas, biasanya kita menemui materi-materi yang mengalami miskonsepsi, baik itu dari kita ataupun dari peserta didik. Nah, di sini KB1 saya isi dengan pemahaman difusi dan osmosis. Yang KB2 sistem organ, di sini saya tulis imunitas aktif buatan dengan imunitas pasif buatan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian reproduksi sel dan hereditas ini sama, pembelahan mitosis dan meiosis itu sering miskonsepsi. Kelainan hemofili, selama ini yang saya pahami kalau hemofili itu adalah kelainan pada ini ya, pada pembekuan darah, artinya darah tidak bisa membeku. Nah, ternyata di dalam modul, setelah saya baca modul, dijelaskan bahwa darah tersebut pada penderita hemofili masih bisa membeku dengan sendirinya antara 50 menit sampai 2 jam. Nah, itu nanti kan bisa kita minta jelaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya teori asal-usul kehidupan dan evolusi yang sering mengalami miskonsepsi menurut saya adalah teori evolusi Lamarck dan teori Darwin. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang cara mengerjakan LK1 Modul 2 Profesional Mata Pelajaran IPA PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.